Halo guys, welcome to Bikes, Binusian Podcast edisi curhatan Binusian. Awalnya itu sih waktu itu karena aku nggak suka ya buat kalau pelajaran itu monoton dalam kelas nih. Jadi kita tuh sekaligus buat membuat tour package sendiri, terus kita jual sendiri juga. Tapi kalau jalan-jalan gitu, biayanya? Nah, jadi aku dapetnya ke desa wisata. Tapi kan kamu belajar tour package kan, pernah ada yang beli nggak? Hai guys, welcome to Bikes again. Oke, jadi hari ini kita akan membahas salah satu jurusan favorit yang ada di Binus University, yaitu jurusan pariwisata. Nah, hari ini kita ditemenin sama Glory. Hai Halo. Glory. Ya, Sehat? sehat. Makin baik. cantik aja ya. Kayak baru ketemu ya. Kayak udah lama kenal ya, padahal baru kenal. Biasa aja. Oke, Glory. Ya. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, Oke. amin. Kesibukannya ngapain aja? Lagi nyusun skripsi. Ya sih, lagi nyusun skripsi. Mm-mm. Kamu berarti udah semester 8 berarti ya? Ya, semester akhir ya. Sudah semester akhir jurusan pariwisata. Iya. Oke, nah kita mau bahas tentang jurusan pariwisata nih. Tapi Mm-mm. sebelum itu aku mau tahu dulu nih. Kenapa sih kamu ambil jurusan pariwisata? Awalnya itu sih waktu itu karena aku nggak suka ya buat kalau pelajaran itu monoton dalam kelas nih. Monoton. Iya, jadi aku tuh Emang ke pariwisata gimana? kalau pariwisata tuh kita setiap 1 kali per semester kita tuh ada ngadain field trip keluar. Oh iya? Iya, jadi nggak cuman teori pariwisata doang yang kita pelajarin, tapi kita juga praktekin keluar. Tapi itu kan kamu udah taunya kalau pas kamu sudah masuk kan ya? Iya, soalnya waktu itu di sekolah aku yang SMA dulu ada dari Binus ngejelasin tentang pariwisata. Oh, datang ke sini. Iya, Dari sekolah mana? dari Don Bosco. Aku orang Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oke, luar kota. Itu tuh Binus tuh kita dari mancanegara, dari Iya, Nusantara, banyak ya. banyak banget ya dari luar kota tuh datang ke sini. Iya, dari semua. teman aku dari pariwisata dari banyak daerah gitu Banyak sih. daerah ya? Iya, Bahkan saya dari juga nggak tahu ada daerah dari mana. Saya kenal banyak daerah di Binus. Iya, Togi-Togi tahu nggak? apa? Togi-Togi. Enggak. Nggak tahu ya? Saya juga baru tahu ada daerah itu. Oke, next lanjut. Tadi sampai mana? Sampai- Kenapa kamu ambil jurusan pariwisata? Iya, karena aku suka aja keluar mencari hal yang baru gitu. Oh, passionnya beda ya? Iya. Beda ya, kalau orang-orang kan biasa oke, kantoran mau manajemen, mau bisnis, mau kafe lah gitu. Tapi Apa bisa namanya. juga pariwisata lingkupnya banyak, Banyak luas banget kerjanya ya. Banyak banget ya, luas ya ternyata. Mm-mm. Kita masuk di dalam. Oke. Mm-mm. Jadi kamu nggak mau yang monoton, jadi kamu maunya ya apa ya? Explore, Explore kenal gitu orang ya. baru banyak. Banyak gitu. ya? Kita banyak student exchange juga di. Di pariwisata. uh-uh. Oh iya. Dari kemarin ada dari Belanda, dari Prancis juga Di ada. Prancis juga ada. Mm-mm. Berarti nggak menutup kemungkinan kamunya yang ke sana, gitu kan? Iya, teman aku ada tuh yang ke Korea. Oh, ke Korea. Iya. Nah, kamu nggak ke Korea? Nanti aja lah ya. Oke. Oke. Emang kalau di pariwisata tuh belajarnya apa aja sih di Binus? Kalau di Binus kita itu kalau umumnya ya mungkin yang banyak dikenal kayak ekonomi, geografi, Oh, ekonomi juga belajar ya? belajar akuntansi, sejarah, gitu-gitu. Oh. Tourism law, gitu-gitulah, hukum, Tourism law berarti hukum yang berhubungan tentang pariwisata. kepariwisataan. Indonesian culture-nya juga, sejarah. Betul. Oh iya, berarti lebih banyak Indonesian culture ya. Berarti kamu lebih banyak ke tempat-tempat wisata yang di Indonesia dong pasti Di Indonesia, cuman nggak menutup kemungkinan juga kita belajar budaya orang lain, budaya ya. luar. Budaya luar juga. Nasional dan internasional. Internasional, Oke. betul. Kemana yang paling berkesan kamu kemana? Kan kamu ke kemana-mana nih, iya Yang kan? paling berkesan untuk aku sih kemarin kita ada trip ke Karimun Jawa. Karimun Jawa. Ya, Enak juga ya? iya, Jadi nyesel juga ngambil pariwisata ya. jadi kita tuh sekaligus buat membuat tour package sendiri, terus kita jual sendiri juga. Oh gitu, sambil belajar gitu ya? Iya, jadi sambil liburan sambil belajar. Jadi nggak cuman santai kuliahnya. Berarti entre ya? Jadi kayak Entrepreneur, entrepreneurnya juga iya, gitu ya? bisa. Kita buat package, kita jalan-jalan ke sana. Tapi rame-rame. Rame-rame. Memang ada dosen gitu. Ada dosen juga. Oh, terus di sana ngapain aja tuh? Kan nggak mungkin jalan-jalan doang kan? Kita ada paket-paket wisata gitu, Mm-mm. pure jalan-jalan sih, cuman lebih banyak kayak kita meneliti Neliti tempat itu, iya. research lah. Research, betul. Oh, apa yang gitu?
ya? Kayak gimana sih? Masa kita neliti pasirnya, kandungan pasirnya gimana, mengandung emas nggak gitu? Kita neliti soal gimana sih di sana pariwisatanya berjalan seperti apa, penduduk lokalnya seperti apa. Oh, Iya, sampai bagaimana sih sedetail itu ya? sedetail itu benar sesuai dengan teori yang kita pelajari. Nah, itu kita praktekkan lagi di. Kalian praktekkan di sana? Iya, betul. Oh, tapi kalau jalan-jalan gitu biayanya? Biayanya sih 50% ditanggung BINUS, akomodasi, tiket gitu ditanggung BINUS, jajan kita. Ya nggak mungkin minus jajarin kamu ya. Banyak mau ntar. Tapi tergantung juga biasanya anak-anak kelas gitu mau trip kemana sesuaiin sama budget mereka gitu. Oh, disesuaiin juga sama budget. Paling berkesan di Karimun Jawa, emang ada apa sih di Karimun Jawa? Ketemu pacar kali di sana ya? Bukan, itu bukan. bagus banget pulau. Jadi kita iya? dari atas tebing gitu ngeliatin pulau luas. Luas banget ya, Luas keren banget ya. Keren banget. Wisatanya Indonesia tuh keren banget ya. Keren banget. Justru saya pengen masuk pariwisata. Makanya ya, iya sih. Saya juga nyesel ya kenapa ngambil pariwisata ya. Kakak emang apa? Saya komputer. Jadi saya depan komputer aja. Hah? Iya. Kalau lihat Karimun Jawa saya di depan layar aja udah. Oh begini Karimun Jawa ya. Keren ya. Iya. Oke, berarti kamu buat package-nya juga, kamu belajar juga, riset juga segala macem, dan itu berhubungan dengan apa yang kalian pelajarin di teori di kelas gitu ya. Iya. Kalian praktekkan ke sana. Betul. Oh, oke. Terus pariwisata. Emang yang membedakan dengan pariwisata tempat lain apa sih? Emang bagus gitu ya pariwisata yang BINUS? Apa yang membanggakan gitu? Apa yang bagus dari pariwisata BINUS yang udah kamu dapetin ya, udah kamu alamin lah. Karena kan kamu udah semester 8 kan ya? Yang aku dapatin, kita kan di BINUS ada itu kan 3+1 ya. 3+1. Kita bisa keluar gitu. daerah juga. Iya benar. 3+1 kan banyak pilihannya luar negeri, kan ya. iya. Entah internship, entah apa. Berarti kamu bisa jadi tour guide juga kan? Bisa, tour guide, tour planner. Oh, berarti banyak ya, luas ya ternyata pariwisata. Sama kayak jurusan perhotelan juga kalau nggak salah ya. Iya, perhotelan itu agak-agak mirip lah. Kita juga ada belajar tentang hotel manajemen. Sama juga kayak jurusan sastra Inggris. Jadi sastra Inggris itu ternyata saya baru tahu tuh kemarin nanya-nanya, ternyata bisa kemana-mana gitu. Jadi bisa ditempatin di pemerintahan lah, di bagian apalah gitu. Kayaknya sastra Jepang juga kayak gitu ya. Sama ya, berarti pariwisata juga gitu ya. Jadi luas juga ya, enak ya. Berarti kita nggak cuma pelajarin 1-2 macam teori doang, berarti kita belajar banyak banget di sana ya. Bahasa belajar juga berarti. Bahasa asing kita ada perminatan bahasa asing gitu. Kemarin semester aku ada 3 bahasa asing, ada Jepang, Mandarin sama Prancis. Prancis. Oke. Iya. Ada belajar juga bahasa Prancis. Tapi saya lupa ya, udah beramat lah. Oke, berarti masuk ke peminatan ya. Peminatannya emang ada apa aja? Kalau perminatan sih, kalau semester aku kemarin itu cuman di mata kuliah bahasa asing ya. Bahasa asingnya? Itu masuk ke peminatan. Oh, berarti kamu tinggal pilih kamu maunya fokusnya bahasa apa nih gitu kan? Kemarin pelajarin selama 1 semester gitu bahasa itu. Bahasa itu. Kamu ambil apa? Aku ambil bahasa Jepang. Oh, arigato gozaimasu. Gitu ya? Soalnya kemarin waktu aku SMA ada belajar Jepang juga, jadi Jepang juga. Jadi ada basicnya. Oh, jadi ya paling nggak tahu dikit lah ya. Jadi masuk ke sini yang dulunya Jepang. Berarti kamu bisa jadi tour guide orang Jepang nanti tuh. Bisa juga. Iya, nanti saya kalau ada teman orang Jepang saya kontak kamu lah ya. Amin. Oke. Berhubungan ngomong-ngomong tentang 3+1 nih. 3+1 di BINUS itu kan salah satu program yang gimana ya, yang bikin itu kita jadi banyak pengalaman lah di luar gitu. Itu yang salah satu jadi favorit lah. Yang bikin berbagai jurusan yang ada di BINUS tuh jadi lebih keren gitu. Karena kita dapat pengalaman. Kamu ambilnya apa? Aku kemarin ngambilnya internship sih, cuman kan karena pandemi kemarin akhirnya cuman 2 bulan doang. 2 bulan internship? Iya, jadi diinin dosennya ke alternative track. Jadi kita kayak ada riset gitu. Riset? Riset apa? Bisa diceritain nggak kamu ngapain aja? Risetnya itu kita topiknya ditentuin dosennya. Jadi aku dapetnya ke desa wisata.
Desa wisata. Yes. Jangan-jangan kayak cerita apa gitu ya. Desa apa gitu. Terus? Iya, jadi ke desa wisata kita riset suatu desa wisata itu apakah di sana sudah berkembang, apakah sesuai dengan ASEAN CBT gitu. CBT ya. Iya, jadi keren ya. Gimana sih pariwisata di desa tersebut, apakah bisa eh, meningkatkan ekonomi orang lokal di sana gitu. Oh gitu ya risetnya? Iya, risetnya kayak gitu. Nanti dari riset itu kita bisa buat skripsi, jadi nggak susah-susah lagi dari awal nyusun skripsinya. Jadi udah ada gambaran topik apa yang mau kita bahas. Terus nanti kamu buat laporannya kasih ke Iya, dosen. betul. Oh iya benar juga ya, karena di Indonesia kan kita kan kaya akan alamnya kita gitu ya. Jadi banyak wisata-wisata alam mungkin yang memang belum orang tahu gitu kan. Betul. Nah kita kesana, kita cek, kita lihat, kita riset segala macam, analisis segala macam, kalau memang oke ya kenapa enggak gitu ya. Nambah ini juga keuntungan juga ya buat penduduk lokal. Oke, keren ya. Kamu internshipnya kemarin memang di mana? Internship aku kemarin di travel agent. Travel agent? Travel agent ngapain? Di travel agent aku kemarin di divisi hotel. Di bagian divisi hotelnya aku dapet, jadi itu kita iniin keuntungan gimana sih cara orang menggunakan aplikasi booking hotel gitu. Ya biar tertarik untung juga ruginya belajar itu. I see. Oke. Berarti kamu internship bentaran 2 bulan karena pandemi juga ya. Betul. Soalnya kan pariwisata ini banget dampaknya ya? Kemarin benar. Iya, dampak banget ya. Dampak banget, makanya susah banget nyari internshipnya kemarin. Tapi sekarang kan pemerintah Indonesia, kita ngomong politik nih jadinya. Aduh. Luas ya. Iya ya. Kemana-mana ya, hebat juga ya. Saya baru tahu saya hebat ternyata. Tapi kan maksudnya pemerintah sekarang itu kan lagi gencar-gencarnya nih biar wisatanya di Indonesia tuh bangkit lagi gitu kan. Iya kan, sekarang udah mulai dibuka gitu sesuai dengan protokol kesehatannya. Betul. Maksudnya kayak di Bali kan paling dikenal Bali gitu kan. Dan lain-lain, entah Karimun Jawa juga dan lain-lain. Nah sama Labuan Bajo gitu kan. Nah itu pemerintah lagi gencar-gencarnya gitu kan. Berarti lagi naik-naiknya nih wisata-wisata yang ada di Indonesia gitu kan ya. Iya. Nah ke depan bahkan mungkin bisa lebih dikenal lagi kan. Iya ya benar ya. Oke, dan kamu ruang kamu di situ gitu. Betul. Ya saya doain semoga nanti kamu bisa entah bikin travel agent atau mungkin tour package gitu kan ya. Iya, pengen sih keluar negeri gitu. Luar negeri juga gitu ya. Package, ya. Iya, nanti kalau saya mau keluar negeri saya hubungin kamu lah. Udah ada kontak kan? Iya, diskon 99%. Bisa diatur kan? Ya kan orang dalam kenal kan, sama tuh jadi CEO-nya kan gitu. Iya. Oke, berarti luas juga ya pariwisata. Saya baru tahu. Oh ya, ngomong pariwisata itu ada seragam khususnya ya? Iya, kita kalau misalnya lewat, ini udah pariwisata gitu. Ada. Kita tuh kebanggaan tersendiri. Yang model desainnya tuh kayak seragam-seragam Jepang gitu kalau kakak lihat ya. Kotak-kotak ya? Gitu. Kotak-kotak rok gitu kan. Iya. Baju putih, terus rok celananya ada batik itu apa sih? Jadi dosen kita ada yang ngedesainnya juga. Ada yang ngedesain bajunya. Oh, dari dosennya itu desainnya. Iya. Karena roknya itu kan warnanya ada yang merah, ada yang kotak-kotak juga. Iya, ada yang merah, ada yang kotak-kotak ya kan. Terus ada kayak awan-awan apa sih yang warna ungu gitu. Warna merah ya? Apa? Saya lihat berarti ya. Bukan anak pariwisata, anak mana tuh? Saya salah lihat berarti. Iya, anak sekolah lain kayaknya. Oke. Di dinas kan ada 2 kan yang pakai seragam, anak manajemen. Hotel manajemen sama pariwisata. Iya. Teman-teman di pariwisata gimana? Enak kan? Karena kan kalian kan dituntut biar komunikasi kan? Kalian berarti belajar komunikasi juga kan? Iya, kita tuh pasti belajar dengan kelompok. Gak bisa pariwisata itu sendiri individu. Pasti harus dijalankan dengan teamwork gitu. Bener, berarti kalian benar-benar diajarin teamwork banget ya? Iya. Solid banget ya? Wah, enak tuh. Karena kalau kita kelompok, pemikirannya lebih banyak kan daripada satu kepala kan. Oke. Skripsi sekarang emang udah sampai mana skripsinya? Skripsi masih jalan bab 3. Bab 3.
Tentang apa? Berarti kamu tentang yang kemarin riset ya? Jadi udah ada data-datanya, jadi tinggal diolah doang, nggak perlu ribet mulai dari nol lagi. Tapi kamu ke sana? Aku kemarin ke sana terus dapat kontaknya dari dosen juga kan, dibantu sama faculty supervisornya juga gitu kan. Minta kontaknya, minta datanya, ke sana juga beberapa kali. Ke sana beberapa kali. Kemarin aku dapat di Banten. Banten. Desa apa namanya? Desa Banyu Biru. Apa? Tahu ya? Nggak tahu Banyu Biru. Justru itu, jadi kayak banyak desa-desa wisata yang kurang terkenal itu. Iya, dan kalian dituntut kali ya, dituntut untuk neliti biar lebih terkenal gitu ya. Banyu Biru. Iya. Oke, teman-teman ke Banyu Biru ya. Saya nggak tahu sih Banyu Biru bener, saya nggak tahu. Saya juga baru tahu kemarin. Oh gitu. Oh. Nah, kamu kan ke sana tuh. Transport sendiri segala macam. Transport sendiri segala macam juga sendiri ke sana. Riset. Riset. Nggak sendiri, sama teman. Sama teman. Iya, sama teman. Pasti kelompok, nggak mungkin sih sendiri itu. Pasti berkelompok ya. Cuman tema yang diambil kita beda-beda. Tema yang diambil beda-beda. Iya. Oh, berarti kamu memang memang passion kamu memang udah sukanya ya traveling ya. Sukanya traveling, terus selama di jurusan pariwisata juga dibentuk untuk kayak gitu. Untuk gitu kan. Lama-lama kita jadi suka terus terbiasa. Jadi terbiasa jadi pengen gitu. Tapi emang kamu nggak capek gitu? Kalau suka nggak capek. Ya juga sih ya. Kan? Namanya hobi ya. Iya, justru itu kalau nyari jurusan harus yang sesuai dengan passion kita. Minat kita di mana. Pasti, itu udah pasti. Selain Karimun Jawa, kamu kemana aja? Jadi semester 1 kemarin aku ke Kepulauan Seribu. Semester 2-nya. Oh, Kepulauan Seribu kan deket ya. Iya, yang dekat-dekat dulu nih. Iya. Semester 2-nya ke Malang. Di mana? Batu, Malang. Oh, Kota Batu. Oke. Kota Batu Malang. Berapa hari? 3 harian gitu ya. Terus semester 3-nya ke Medan. Medan di mana? Medannya di mana ya kemarin? Pokoknya kota Medan dan sekitarnya lah. Oh. Okay. Medan, terus kita terakhir itu baru ke Karimun Jawa. Terakhir baru ke Karimun Jawa. Iya deh kayaknya. Ke Bali nggak mau? Ke Bali kemarin sama anak-anak sendiri jalan. Oh, itu mah jalan-jalan sendiri. Oke. Enggak, aku cuma pengen tahu aja, maksudnya kalau kalian jalan-jalan ke sana, sebutnya bilang ya jalan-jalan gitu ya. Field trip ya, dari ada dosen nggak sih yang ikut? Ada, dilihat orang banyak jalan-jalan, tapi sebenarnya di dalamnya kita belajar juga. Belajar gitu ya? Ya, jadi jalan-jalan sambil belajar. Yang pertama kali kamu rasain nih, kamu kan emang kamu tahu gitu, oh pariwisata di Binus pasti banyak jalan-jalannya. Memang kamu udah tahu apa? Udah tahu, secara umumnya pasti ada Oh, jalan-jalan. memang udah tahu gitu. Nah, kamu kan semester 1 jalan nih. Apa ya? Pengalaman yang kamu dapat gitu, maksudnya yang kamu rasakan pertama kali kamu jalan-jalan ke kemana tadi, Pulau Seribu gitu ya? Happy. Jadi kita yang aku bilang tadi, jadi kita sambil riset juga. Sambil riset. Yang kedua ini sih bingung awalnya. Bingung. Apa yang diteliti ya? Ya, harus apa aja gitu ya? Iya dong, pasti kan. Ya jalan-jalan gitu kan. Jadi taunya kan cuma jalan-jalan doang. Iya. Nggak tahu ternyata harus begini dan begitu. Kan di situ ada dosen yang ngebimbing juga kan. Asik. Ya, jadi semester 2-nya udah mulai kebiasa nih. Semester 3, semester 4 udah lanjut gitu terus. Udah terbiasa, udah tahu lah mau udah ngapain. Udah tahu apa yang harus gitu diapain, ya. Oke, berarti harus punya duit jajan lebih ya. Iya juga. Tapi kan kamu belajar tour package kan, pernah ada yang beli nggak? Kemarin kita nawarin ke orang-orang sekitar. Teman-teman, keluarga, ada. Pasti ya, ada. Kita juga ngitungin untung ruginya gimana. Iya dong. Iya. Ya kalau rugi ya ngapain dijalanin kan? Oh, tapi ada kan pasti ya? Ada. Iya kan, lumayan nambah-nambah buat jajan di sana ya. Iya, kemarin uangnya kita buat himpunan. Oh, buat himpunan. Himpunan pariwisata ya? Iya, himpunan pariwisata kemarin baru kebentuk tahun kemarin. Baru kebentuk tahun kemarin, himpunan pariwisata. Himpar ya. Kalau UKM, kamu ada ikut nggak? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Ya ngapain juga ya, atau udah enak gitu, jalan-jalan ya. Oh, oke. Tapi nggak ada sama sekali yang kamu ikutin. Kemarin tuh sempet daftar, cuman kayak mikir-mikir lagi terus capek juga ya. Udah enak lah, udah jalan-jalan ke sana sambil belajar gitu ya.
Oke deh, Gori. Ya, seru banget sih, enak banget sih, aku baru tahu jujur kalau pariwisata tuh jangan-jangan kayak gitu. Ya, Tiap semester lagi. Iya, tapi pernah lihat yang pakai seragam gitu lewat di Binus. Iya, tahu Sering ya. Iya. Cakep ya. Itu apa ya, bener kayak apa? Kayak sekolah Jepang ya? Iya, memang Rock semua ya? Iya, modifikasinya memang kata dosennya memang dia ngikutin Terinspirasi dari sana. Iya, betul. Tapi hari-harinya memang pakainya gitu. Hari-harinya kita harus pakai seragam. Jadi kita tuh dituntut untuk rapi gitu. Rapi ya? Betul. Sama lah kayak hotel manajemen ya. Tapi yang roknya beneran merah kan? Ada merah juga ya. Kotak-kotak. Ada dua ya, benar. Terus yang merah ada awan-awannya itu siapa ya? Nggak tahu. Siapa ya saya lihat itu ya? Oh, oke. Ya udah Gori. Kayaknya ada awan-awannya juga deh, bener. Ada kan, bener kan ya? Iya. Ungu gitu. Nah, gue pas sih udah nggak pernah ke kampus soalnya. Iya, kangen kan? banget sumpah Iya, itu. kangen banget ya. Ya Udah udahlah. setahunan. Hah, setahunan ya? Iya kan magang kemarin. Kemarin magang ya. Oh iya, riset segala macam ya. Tuh. Ya, semoga ya kita doain saja semoga pandemi ini cepat Selesai. Udah vaksin juga kan, udah ada itu. Iya, vaksinnya. udah ini makanya kita doain juga pariwisata Indonesia biar makin terus maju gitu kan ya. Oke, Gori, thank you banget ya. Thank you, banget. Kak. Ya. Semoga skripsinya lancar. Kalau butuh bantuan nanti hubungi di bawah ini aja. Kalau butuh bantuan bikin skripsi, oke. Tapi skripsinya sendiri ya? Skripsinya pasti sendiri lah. Sendiri ya? Sendiri. Sidang segala macam sendiri kan ya? Sendiri. Oke, Gori, biasanya kita ada kasih kesan-pesan sepatah dua kata untuk teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang nonton kita nih. Kasih tips lah buat teman-teman yang masih nyari-nyari jurusan, terutama buat teman-teman yang minat di pariwisata kayak kamu yang punya passion pariwisata. Silakan. Untuk passion itu sesuai dengan passion kita ya, mau ngambil jurusan mana. Tapi kalau misalnya untuk jurusan pariwisata, kalau kamu yang suka belajar explore keluar, mengenal orang baru dan gak sungkan nih untuk berkenalan sama orang baru, pariwisata banget sih buat kamu. Tapi jangan ngikutin kata orang, sesuai dengan minat dan bakat kamu sendiri gitu. Oke, keren Dori. Buat teman-teman yang pengen ketemu teman-teman dari luar negeri kan bisa. Betul, juga kan? Bisa. Ya, saya pengen ketemu orang-orang Jepang sih sebenarnya. Ya? Iya, ada nggak kenalan orang Jepang? Nggak ada sih kalau ada Jepang ya. Ya kalau ada nanti kontak saya ya. Bisa. Oke, Gori. Thank you banget hari ini. Kita udah membahas banyak banget tentang pariwisata. Dan ternyata pariwisata itu seru banget, enak banget, have fun banget. Banyak teman-teman baru ya yang dikenal ya. Apalagi Gori yang dari luar kota gitu kan ya, dapat kenalan orang Jakarta, orang luar negeri dan lain-lain semuanya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di edisi selanjutnya dan bye-bye.